manusia mulai dari awal. Pengkajian mengagungkan ayat hamba orang bodoh mencari Allah tentang asal-usulnya bentuk jasad manusia seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para ahli makrifat, baik para ulama, kiai, beraliran makrifat atau tasawuf, dan para pencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin akan habis hingga kiamat, dan mohon jangan sampai saling menyalahkan atau merendahkan pengkajian atau penghayatan seseorang karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana intinya hamba ini dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah intinya. Quran Surat Al-Kahfi 18 ayat 109 yang artinya, katakanlah, Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka habislah lautan itu sebelum penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Pula begitu juga pada Quran Surat Luqman 31 ayat 27 yang maknanya sama, bahkan apabila ditambah 7 lautan hingga kering tidak akan habis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya janganlah kita yang merasa keakuannya yang benar sendiri. Di mana saya akan mencoba menghayati kejadiannya manusia yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran sebagai alat penjelasannya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menurunkan Nabi Adam dan Hawa dari awalnya begitu sangat tersusun elastis, badannya elastis seperti kita sekarang ini. Bagi yang ketaatan terdapat alat yang sangat canggih dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, dan bagian dalamnya adalah otak. Lalu bagian badan terdapat 2 buah tangan, kulit telapak tangan, persendian tangan sebelah saja itu ada 17 persendian sampai bahu, lalu kemaluan, persendian pada kaki itu 13, dan di dalam dada terdapat seperangkat hati pekerja keras. Diantaranya ada penganalisa, yaitu hati dan pekerja keras yang tidak istirahat atau tanpa istirahat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, terus-menerus mengerjakannya. Quran Surat Al-Ma'arij 70 ayat 23. Maka itulah Nabi Adam dan Hawa sebagai awal contoh jasad manusia, namun dalam penciptaannya manusia keturunannya terbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari sari rasa alam semesta ini yang kita lihat dan kita rasakan, yang semua masuk ke dalam mulut lalu dikerjakan dengan sempurna. Dari mulai yang kita makan itu menjadi air mani, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan di salah satu wadah, yaitu rahimnya Hawa, maka terjadilah keturunannya dari Nabi Adam. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kesulitan, cukup mengatakan kalimat kun fayakun maka jadilah sempurna. Firman di bawah ini, pengkajian tanggal 10 Agustus tahun 2022. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ghafir 40 ayat 57, sebenarnya manusia itu ketika itu Al-Quran belum ada di zamannya Nabi Adam dan Hawa. Padahal kalau kita umat Islami sekarang ini akan mengenalnya, kejadian manusia itu telah dijelaskan secara keseluruhan kejadiannya manusia. Bagi yang mau memperhatikan tafsir Quran, apalagi berbahasa Indonesia yang tidak dicampur adukan dengan bahasa lain, bahasa yang lurus, jujur, dari tata bahasanya. Sebenarnya saya pengkajian ini sebenarnya tidak sadar siapa yang menuntun, sehingga ketika didengarkan ini rasanya seperti ada yang memberi ceramah. Sebenarnya kalau kita memperhatikan ayat Al-Ghafir 40 ayat 57, jadi jasad manusia itu adalah tanda-tanda dari bahasa alam yang dijadikan manusia. Coba kita buktikan bahwa jasad itu adalah pengertian dari bahasa alam semesta ini. Pertama, 2 tanda pada jasad: pusaran rambut di kepala adalah lambang galaksi dan tawafnya umat Islam. Kedua adalah telinga, suara alam seperti angin dan benda bergerak. Ketiga, mata adanya matahari. Keempat, hidung adanya bibauan harum dan busuk. Kelima, mulut adanya suara. Keenam, tangan adanya benda-benda yang bisa diambil atau diangkat. Ketujuh, kaki itu adanya bumi yang kita pijak. Ini telah terangkum dalam pengkajian orang bodoh mencari Allah, di mana yang namanya jasad itu adalah terdapat tanda-tanda. 2
Dua kalimat syahadat pertemuan antara kiri dan kanan yang dimimpikan oleh Abdul Hadis Ansa Mintahan bin Abdul Latif beberapa tahun yang lalu, yang intinya adanya pertemuan antara yang menciptakan dan yang diciptakan, kedua-duanya masih dalam cahaya yang luar biasa keindahan cahayanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya di atas cahaya sebelum menciptakan surga, namun terlebih dahulu menciptakan cahaya di hadapannya dengan mengucapkan kun fayakun, maka jadilah cahaya yang sama sebagaimana Quran Surat Al-Buruj 85 ayat 3 yang artinya, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan cahaya yang diciptakan itu berkata, mengapa aku terdengar suara kun fayakun? Lalu cahaya pencipta berkata, itu adalah ucapanku menjadikan dirimu. Kenapa aku sama? Ya benar, tetapi ada satu, kalian tidak bisa menciptakan apapun, itulah bedanya. Sekarang kau adalah pasangan aku yang nantinya kita akan menyatu menjadi satu, di mana aku cahaya di atas cahaya akan menitipkan kepadamu, yaitu ilmuku, yaitu ilmu jujur. Ini tidak boleh dilanggar untuk disampaikan kepada manusia. Siapa manusia itu? Adalah Adam dan Hawa. Jadi yang sebenarnya adalah dua kalimat syahadat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu adanya pada mata dan di hati, itu yang perlu untuk diperjuangkan dengan baik dalam menghadapi kehidupan nantinya. Sekarang kita menghayati jasad adalah tanda daripada suatu agama yang benar menurut pandangan orang bodoh mencari Allah, yaitu agama Islam. Pertama, pusaran susunan rambut itu adalah ketika umat sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kedua, yaitu lengan pertmajari itu ada ruasnya, ada yang 3 sholat maghrib, dan bila dihubungkan dengan pergelangan menjadi 4 itu tanda sholat zuhur, asar, isya, sedangkan jempol ada 2 ruas itu tanda sholat subuh, dan apabila jari tengah dihubungkan dengan siku itu adalah jadi suatu rukun Islam, dan dilanjutkan ke persendian bahu maka menjadi 6 persendian, maka itu adalah rukun iman, di mana jumlah persendian tangan saja itu ada 17 ruas, maka dalam sehari semalam jumlah ada 17 rakaat. Artinya dari zaman Adam dan Hawa itu agar manusia untuk menjalankan sujud dan sholat, dan coba perhatikan ruas dari jempol tangan hingga jempol kaki saja itu ada 10 ruas, maka itu amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka kita harus hati-hati bahwa jasad menurut Al-Quran itu adalah satu kesatuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi atau melihat roh-roh yang diberi amanat berupa jujur dan taat, tidak boleh berdusta, karena itu bukan ranahnya untuk manusia, tetapi itu adalah yang aku, Allah, berikan kepada para iblis dan setan untuk menguji umat manusia apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bila manusia melanggar amanat yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di neraka. Inilah gambaran daripada buat umat manusia di akhir zaman. Dan perlu kita sadari juga bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada roh manusia yang diberi jasad itu semuanya ilmu dari 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu asma yang tidak diberikan kepada manusia itu diberikan kepada iblis dan setan untuk menguji titipan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu adalah ilmu negatif yang memutarbalikan kebenaran dijadikan kesalahan, dan kesalahan dipandang sesuatu yang baik, itulah iblis. Maka terutama bagi saya pribadi, Abdul Hadis Ansa Mintahan bin Abdul Latif, dengan kesadaran andai kata mau berbuat sesuatu perbuatan merasa ada yang mengawasi, yang ternyata adalah kedua belah jasad kita sendiri yang melihatnya, namun kita sok suci atau mau benar sendiri karena ada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu yang dikuasai oleh iblis dan setan-setannya yang akan mengurangi nilai pahala dalam berbuat kebaikan, maka digangguannya agar melupakan pura-pura, serta alasan-alasan lainnya agar lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah umat Islam selalu dianjurkan untuk beristighfar agar yang dilalaikan oleh setan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat kembali ilmu 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia, yang diberikan akal dan pikiran tanpa dibebani suatu agama apapun. Namun asma